ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa indahnya pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian tentang kiat-kiat menjaga iman, kami mengundang kembali untuk membangun istana di surga melalui infak sedekah pembangunan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Bisa dikirimkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor 23200100002 atas nama Arifin Wakaf, atau silakan menghubungi akhuna Awaludin di nomor telepon 0856 90010. Baik, kita lanjutkan kajian tentang kiat-kiat menjaga iman supaya iman kita semua terjaga. Silakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, amal. Ilmu yang dapat diamalkan. Ilmu yang dapat dari Quran dan Sunnah, amalkan. Maka mengamalkan itu menjaga iman kita. Makanya iman amal nggak dipisahkan. Iman amal, iman amal, iman amal. Bukti iman amal. Dan amal memperkuat iman. Karena iman kita sholat tahajud, karena tahajud tambah kuat iman kita. Karena iman kita istighfar di waktu sahur, karena istighfar di waktu sahur tambah kuat iman kita. Karena iman kita berjamaah di masjid, karena berjamaah di masjid tambah kuat iman kita. Karena iman kita sholat duha, karena sholat duha terjaga iman kita. Karena iman kita jaga wudu, karena jaga wudu tambah kuat iman kita. La yuhafidul wudu illal mu'minun. Tiada yang serius menjaga wudu kecuali hamba yang benar imannya dan benar-benar beriman kepada Allah. Makanya jaga wudu terus. Tidak nafs. Orang kalau terjaga wudunya energinya positif. Positif, nggak mau marah-marah, nggak mau maksiat. Nggak kepikir lagi yang maksiat. Aneh bisa lihat orang maksiat. Aneh. Kok bisa dia berzina? Kok bisa dia nipu? Kok bisa dia jahat? Kok bisa masjid? Aneh ya. Kalau lihat orang ngakus itu aneh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa tahajud? Padahal begitu banyak nikmat Allah untuk dirinya. Itu nikmat iman sudah dalam pada dirinya. Sibghatullah. Makanya amal. Karena iman kita sedekah. Karena sedekah kuat iman kita. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang kan dikatakan hak imannya kalau dia udah sedekah. Makanya kata-kata sedekah, soduqah, sidik, benar, benar imannya. Kalau tidak, dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mau tahukah kamu orang dusta agama itu? Dusta sholatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, yang tidak peduli dengan fakir miskin, yang tidak mengasuh anak yatim. Tuh. Maka itu amalkan iman yang Allah beri ini, amalkan. Makanya terjemahan iman tidak cukup hanya pengakuan. Tasdiqun bil jinan, keyakinan yang benar dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dia mengimani, meyakini la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi, tiada yang melindungi, tiada yang menjaga, tiada yang menolong, tiada yang mengatur, tiada yang memiliki, tiada yang menguasai, illa huwa, kecuali hanya Allah. Tasdiqun bil jinan belum cukup. Dia juga harus qarar dengan lisannya, la ilaha illallah. Kemudian dia wujudkan dengan amal nyata, baru sempurnalah imannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Semakin sempurna imannya, semakin baik akhlaknya. Makanya iman dengan akhlak segaris lurus tuh. Lemah iman, lemah akhlaknya. Tidak ada iman, tidak ada akhlak dia. Moral ada mungkin, tapi tidak ada akhlak. Beda ya antara moral dengan akhlak itu. Ada orang baik pada manusia, tapi dia tidak sholat,
belum berakhlak, sosial banget, baik sama manusia, tapi nggak ibadah dia. Bahkan dia nggak mau haji. Ada yang ketemu makhluk Allah seperti ini. Apa? Dia bilang apa-apaan itu sholat, buang-buang waktu. Karena dia guru filsafat. Apalagi puasa itu. Yang penting kita itu tidak maksiat. Yang abang heran tahu maksiat juga. Apalagi haji itu dibodohi orang Arab. Itu kalau ngajar di kelas begitu. Arifin tegur tulis surat, tapi tanpa nanya. Baca, marah beliau. Ini pasti orang terbelakang, orang primitif ini. Lihat itu, Eropa, Amerika maju karena meninggalkan agama. Indonesia ini hancur, mundur terbelakang karena hidup dengan agama. Oh ada ya Allah Akbar. Ada 9 kelakuan manusia yang mengundang azab disegerakan di dunia. Salah satunya seperti itu, menentang Allah, mencibir syariat Allah, menghina sunnah Nabi. Disegerakan di dunia, belum di akhirat, di dunia. Dan ada yang menjadi saksi bagaimana matanya melotot, mulutnya terbelalak, terbuka, teriak-teriak 1 bulan lebih itu sakaratul mautnya nggak mati-mati. Di dunia Allah perlihatkan. Adiknya yang soleh menasihati, dimarah-marahi. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah ini ikhwah, amal, ad-dinu al-amal. Agama itu amal. Agama itu amal. Yang keempat, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Seperti yang kita lakukan sekarang. Ini paling cepat menghancurkan kebodohan dan keakuan diri kita. Hancur. Makanya orang beriman senang di majelis ilmu, majelis zikir. Duduk kita. Sekala kita menengadah, melihat wajah guru gitu, menguak, itu hancur kesambungan kita ya. Makanya abang kalau ngaji di mana sosok duduknya? Di bawah. Di bawah. Depan. Paling depan. Dari kecil itu, dari pesantren selalu duduk depan. Nyatat, rajin, arifin. Qaidil ilm bil kitabah. Tulislah ilmu yang kau dapat, karena ia bagaikan kijang liar. Kau tidak cepat kau ikat, dia lari. Tangkap, paling tulis. Makanya setelah Iqra, al-qalam, catat. Ini jamaah tidak bawa catatan karena hafalannya kuat-kuat. Hafalannya kuat-kuat. Iya, oh iya. Kita harus baik sangka. Ini bukan nggak bawa catatan karena memorinya kuat sekali ingatannya. Hafal di luar kepala, Ustaz. Iya, di luar. Sampai akhirnya bakti, catatan Anda waktu di pesantren masih ada sampai sekarang. Rapi Anda catat. Bahkan setiap guru yang menyampaikan Anda ingat. Ustaz Aminullah menyampaikan, at-tariqatu aham minal madah, wal mudarris aham minat tariqah, wa ruhul mudarris aham minal mudarris nafsi. Cara mengajar lebih penting daripada bahan yang diajarkan. Penampilan seorang guru lebih penting daripada cara ia mengajar. Tapi hati dan akhlak seorang guru lebih penting daripada penampilannya, cara mengajarnya, dan bahan yang diajarkan. Kerekam rapi sama Arifin. Ustaz Subhan Amin nulis, man yastati qiyadata nafsihi falam yastati qiyadata ghairihi. Siapa yang tidak mampu memimpin dirinya untuk jadi orang baik, maka jangan harap ia bisa mengajak orang lain bisa berbuat baik. Ada rekamannya Kiai Mahrus Amin, Allah yarham. Semoga guru-guru dimuliakan oleh Allah. Arifin ingat kata-kata beliau itu, setiap beliau ceramah selalu itu yang beliau sampaikan. Sampai-sampai santri mencatat berapa kali dia ngomong. Diulang-ulang. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Makin cepat engkau sadar, makin banyak keuntungan yang kau raih. Nanti ceramah sebentar ulang lagi itu. Ulang, ternyata benar. Makin cepat kita sadar, makin banyak keuntungan kita raih. Kan dunia ini bukan tempat kita, sadar nggak? Kan nggak lama hidup di dunia. Hari, jam, menit, detik makin dekat mati. Kalau kita meninggal subuh ini,
Makanya wajahnya terang-terang subuh-subuh ini kan yang ngatur. Ya, ini subuh-subuh begini wajahnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau meninggal subuh ini, maka sebelum maghrib dikubur lah ya. Sunnahnya seperti itu. Jadi main-main hidup ini. Kita sekolah TK, SD, perguruan tinggi, bekerja, lalu berkeluarga, punya rumah, punya rezeki, kita tabung banyak, keluarga kita sayang semua, meninggal, ikut dia. Makanya main-main. Ibu sayang suami enggak? Bu, kok diam? Sayang suami enggak? Nanti suami meninggal ikut enggak? Padahal udah janji di bawah pohon jengkol, sehidup semati. Makanya main-main, dunia ini main-main. Duit yang kita kumpulkan, kita tinggalkan, kecuali yang ditabung dalam sedekah, infak, amal jariah. Nah, sekarang terbuka amal jariah, pembangunan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Silakan hubungi nomor telepon 0856 90010 0856 90010. Berkah yang beramal jariah. Nah, itu yang dibawa nanti. Cerdasnya orang beriman, sesuatu yang panah jadi bakok, sedekahkan. Makanya amal jariah, amal yang jariah, yang ngalir terus. Ada lagi cara amal jariah ya. Kasih kiai, ustadz yang rajin ibadah, kasih sarung, kasih baju, jangan lupa kopinya. Jadi tuh kiai malam tahajud terus dengan sarung di baju kita yang ngasih. Apalagi kalau dia ikut tahajud. Ini beruntung banget yang ngasih jam nih, yang ngasih sarung, yang ngasih baju. Ini baju tinggal 8 dari tahun 2002. Kemana-mana Arifin begini terus nih, sampai ke Hongkong, ke Korea, ke Singapura, begini nih, ke Jerman, Mauritania, Australia 6 hari, begini pakaian Arifin. Nggak apa-apa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simak nasyid berikut ini dan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibana ya khairal baraya, ya lil jibilha رسول الهداية، يا حبيب الكون يا خير البرايا، يا ذي جيب الحق رسول الهداية، يا رسول الله يا حبيب الله، رسول الله يا حبيب الله، يوم الولادة والبداية للهداية، للهداية كالبداية، انت جئت يا طبيب نور الهداية، رسول الله يا بشير الخير، يا رسول الله يا بغي
suku, adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 8 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid An-Nur yang insyaallah wajahnya bercahaya semua. Insyaallah wajah-wajah ahli surga insyaallah. Baik, Pak Rasipan ini seorang yang boleh dikata tadi tidak punya penghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan. Dia tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Susah tapi masih mau mengasuh anak yatim. Beliau susah ke masjid harus dengan tongkatnya, tapi beliau jalani itu. Nah, Pak Rasipan, apa yang membuat Pak Rasipan punya semangat untuk melakukan itu? Assalamualaikum para pemirsa di rumah. Apa yang menjadi saya itu semangat dalam hal ibadah, karena saya berkeyakinan selagi kita beriman, selagi kita punya Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kita masih mau berusaha. Tentunya ya, pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga kita bertawakal, berserah diri. Jadi kalau sudah tiga-tiganya ini kita lakukan, kok belum juga berhasil, itu kita tinggal menunggu kesabaran. Jadi apa yang bikin jadi semangat, karena sudah banyak yang saya alami. Saya dalam hal fisik tidak bisa melihat, tetapi semangat ibadah alhamdulillah Allah berikan. Walaupun rumah saya jauh dari masjid, saya tetap ke masjid. Mungkin rumah saya ke masjid itu kurang lebih 500 meter di komplek Mampang. Itu tidak mudah ke masjid karena di komplek itu banyak hal, ada anjing, ada apa yang menjadi penghalang. Ya alhamdulillah sih anjing takut sama saya. Jadi yang sering kalau saya lewat, anjing itu tetap menggondong ya, tetapi tidak sampai menggigit. Itu. Ya alhamdulillah. Yang kedua, keinginan saya, semangat itu, saya sudah begini, kalau saya tidak semangat, anak saya tidak akan semangat. Supaya anak saya semangat, ya tentunya orang tuanya harus semangat dalam hal ibadah ya. Jadi itulah kunci bagaimana punya kekurangan tapi kok tetap semangat, karena keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. itu dia kuncinya ya. Yakin, percaya kepada Allah. Kan dah lama di dunia, dah lama. Malah ada orang yang melek di dunia, di akhirat jadi buta nanti. Ada yang dunia buta tapi di akhirat melek dia dengan kenikmatan surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Nanda lanjutkan yang kelima, bersahabat dengan ulama yang istiqomah. Ulama yang istiqomah, yang terus menerus ia mendakwahkan dan ia mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Terus dia mendakwahkan tahajud, dia mendakwahkan ke masjid, dia ke masjid. Apa yang di hatinya itu yang dipikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Dulu sederhana ayah bakti, Kiai Arifin pesan, Kiai nanti kalau keluar pesantren Arifin mencari guru gimana? Jawaban beliau gampang, nah carilah di masjid, kau temuin ulama itu. Sederhana, ketemulah ulama yang istiqomah itu di masjid. Ya Allahu Akbar, ini dekat dengan ini, karena menatap wajahnya pun rahmat. Makanya kita membiasakan silaturahim.
Kemudian yang keenam, bergaul dengan sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh ini motivasinya luar biasa. Cari teman yang soleh. Kun ma'allah fa in lam takun fakun ma'aman ma'allah. Jadilah engkau hamba yang selalu bersama Allah. Rasanya sulit menghadirkan Allah pada diri kita yang lemah iman ini. Maka mendekatlah, bergaullah, bersahabatlah dengan orang yang selalu dekat dengan Allah, karena dia akan mengajak kita ke jalan Allah. Doa ya, kita ngomongin orang, dia berdelham, tegur. Kita makan tangan kiri, ditegur sama dia. Indah. Mau merokok, malai kita, malu. Tuh, menghormati beliau. Karena dekat dengan orang soleh itu energinya positif terus. Dia cahaya, kita gelap. Menang mana? Menang cahaya. Tidak mungkin gelap mengalahkan cahaya. Pasti cahaya mengalahkan yang gelap. Maka bergaulah dengan orang yang soleh. Makanya Arifin memilih jodoh juga dulu nggak macam-macam ya. Makanya orang sekarang pilih istri itu jangan macam-macam, sederhana syaratnya. Asal solehah tapi cantik, nggak apa-apa. Ibu-ibu juga cari jodoh mantu begitu, asal soleh tapi ganteng, nggak apa-apa. Kaya juga ikhlas, terima. Ibu-ibu juga cari jodoh mantu begitu, asal soleh tapi ganteng, nggak apa-apa. Kaya juga ikhlas, terima. Al-bi'ah al-hasanah. Ini nih al-bi'ah, lingkungan yang baik. Ini permata timur, ini permata benar ini. Ada nur di sini, ada cahaya di sini. Kagum Arifin. Buatlah lingkungan yang hasanah. Kan maunya kayak gini, maunya ibadah terus. Kalau sudah semuanya ke masjid, ada yang nggak ke masjid, malu lah ya. Malu. Semuanya orang udah ke masjid. Semuanya orang tutup aurat. Semuanya orang saling kenal, saling sayang. Semuanya ikut majelis ilmu, semuanya ikut tahajud. Malu. Tuh. Maka buat lingkungan yang baik. Ini akan menjadi energi yang sangat positif, sangat dahsyat. Kemudian yang terakhir, doa. Sebab langit bumi punya siapa? Allah. Hati keadaan siapa? Allah. Allah. Minta pada Allah. Karena bisa berubah iman itu menjadi kufur. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik. Duhai Allah yang menguasai setiap hati, yang menguasai setiap keadaan, tetapkan hati kami dalam keimanan padamu, tetapkan hidup kami dalam kelezatan takwa kepadamu. Ayo kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabbana, kami hamba-Mu yang hina, kami hamba-Mu yang banyak berbuat dosa, kami hamba-Mu yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat zalim. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata-Mu. Kami menengadahkan tangan, ya Allah. Kami semua pemirsa angkat tangan semua, ya Allah. Kami mengangkat tangan kepadamu, ya Allah. Mohon, ya Allah, bahagiakan kami dengan rahmat ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa kami, angkat penyakit hati kami, angkat sifat dengki, sombong, ria, sum'ah, ujub, angkat semua penyakit hati kami, angkat penyakit jasmani kami.
Angkat semua kesulitan, kegelisahan kami ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah-Mu dan berkahi sisa-sisa umur yang Kau sisakan untuk kami. Bahagiakan pula kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga, anak, cucu, zuriat kami, semua pemirsa muslim, muslimat yang menengadahkan tangan ya Allah. Jangan Kau sia-siakan kami menengadahkan tangan kecuali Kau ijabah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau cabut hidayah yang telah Kau berikan kepada kami. Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, tetapkan hidup kami dalam ketaatan kepada-Mu dan sifat sikap istiqamah di jalan-Mu. Duhai Allah yang menguasai setiap hati keadaan, tetapkan hati kami dalam keimanan kepada-Mu dan tetapkan hidup kami dalam kelezatan taat di jalan-Mu. Ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kabulkan doa kami ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga iman kita senantiasa terjaga dan dengan doa kepada Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.